Halo, selamat pagi teman Data Arsip. Kembali lagi ke YouTube channel Tata Data Arsip. Perkenalkan, saya Nanda dari Tata.id. Kali ini saya akan melakukan monolog terkait dengan seberapa pentingnya JRA atau jadwal retensi arsip terhadap pengelolaan arsip atau penataan arsip. Saya mungkin langsung aja monolognya. Pernah nggak sih kalian melihat meja kerja penuh tumpukan kertas atau memori komputer muncul peringatan storage full, tapi masih mau dihapus atau dibuang, rasanya takut. Muncul pikiran, aduh jangan nanti dokumen ini masih kepakai lagi. Kalau iya, selamat. Kita terjebak dalam fenomena yang namanya dokumen hoarding, alias hobi menimbun dokumen karena takut salah buang. Nah, solusinya cuma satu. Kita butuh yang namanya JRA atau jadwal retensi arsip. Sederhananya, JRA ini adalah jadwal kadaluarsa sebuah dokumen. Ini adalah panduan tertulis yang menentukan berapa lama suatu berkas harus disimpan, kapan harus dipindahkan ke gudang, dan kapan dokumen itu harus dimusnahkan secara aman. Kenapa JRA penting banget buat penataan arsip? Sebab menata arsip tanpa JRA itu ibarat kita ngerapiin gudang yang udah penuh sesak, tapi nggak pernah ngebuang barang yang udah rusak. Kelihatannya aja rapi dari luar, tapi kapasitasnya cepat habis dan biayanya mahal. Minimal ada 3 alasan kenapa JRA wajib ada. Pertama, hemat ruang dan biaya. Kita nggak perlu bayar sewa ruangan atau beli cloud storage tambahan cuma buat nyimpan dokumen 10 tahun lalu yang fungsinya sudah selesai. Cepat dicari karena dokumen sampah sudah dieliminasi. Nyari dokumen yang benar-benar penting jadi hitungan detik, bukan berjam-jam lagi. Aman secara hukum. JRA memastikan dokumen krusial, berkas, keuangan, atau pajak tak bakal sengaja terbuang sebelum waktunya. Bayangkan kalau instansi atau perusahaan abai sama hal ini, dampaknya cuma 2. Kekacauan personal karena staf stres nyari dokumen, dan risiko hukum yang berat kalau tiba-tiba ada audit tapi dokumen pentingnya ternyata sudah hilang. Terus gimana cara memulainya? Gampang, pakai 3 langkah ini. Pertama, pilah, kelompokkan dokumen berdasarkan jenisnya, entah itu keuangan, SDM, atau operasional. Kedua, cek aturan, sesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Kalau instansi pemerintah bisa merujuk ke peraturan ANDRI, kalau swasta sesuaikan dengan hukum komersial. Ketiga, buat jadwal, tentukan durasinya. Misalnya dokumen A simpan 2 tahun, setelah itu musnahkan, lalu eksekusi secara berkala. Ingat, arsip yang baik itu bukan tentang seberapa banyak dokumen yang berhasil kita simpan, tapi seberapa bijak kita memilih mana yang harus dipertahankan dan mana yang harus dilepaskan. Mulai cek gudang arsip kalian sekarang, dan sampai jumpa di monolog berikutnya atau podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.